Halo, selamat sore. Eh, Eh, Kami dari kelompok Digital Innovation Entrepreneur dengan saya Dosi Wid Hermawan dengan NIP 250201020670 dan rekan saya Ade Kusuma Irawan dengan NIP 250201020745. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas UTS dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen Ibu Ratih Awilis, SEMM CDM Sipot dari kelas MG 514. Uh, Presentasi kami terkait tugas UTS ini berjudul Analisis 10 Types of Innovation dari PT Garena Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ade Kusuma Irawan. Silakan Pak Ade Irawan. Ya, terima kasih Pak Dosi. Ini jadi pertama kita kenal dulu PT Garena Indonesia. Profil dari profilnya adalah kita bisa bisa kita lihat adalah PT Garena Indonesia adalah bagian dari C Group Singapura yang fokus pada satu pengembangan game, dua penyelenggaraan event e-sport, dan ketiga platform digital berbasis komunitas gamers. Garena sendiri sejarah singkatnya bisa kita ketahui pada tahun 2029 didirikan oleh Forestly di Singapura. Awalnya hanya berfokus pada distribusi game digital untuk wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya pada tahun 2012 masuk ke Indonesia sebagai publisher game online, memperkenalkan platform distribusi digital dan komunitas gamers. Pada tahun 2017 kemudian Garena meluncurkan game Free Fire di Indonesia yang kemudian menjadi salah satu game mobile paling populer. Dan berikutnya pada tahun 2020 Garena juga memperluas ekosistem e-sport dengan menyelenggarakan turnamen nasional dan internasional, serta mengembangkan platform komunitas untuk gamersnya. Visi misi dari PT Garena sendiri, visinya ialah menjadi platform di hiburan digital dan e-sport terkemuka yang menghubungkan pemain di seluruh dunia. Dengan misinya menyediakan pengalaman game yang inovatif dan inklusif, mendukung pengembangan komunitas dan talenta e-sport lokal, serta menghadirkan konten digital yang aman dan berkualitas. Produk dan layanan. Jadi untuk produk dan layanannya ada untuk game dan platform ada game Free Fire Battle Royale populer dengan basis game terbesar di Indonesia, pemain terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada Arena of Valor, MOBA yang kita kenal sebagai multiplayer online battle arena untuk platform mobile. Terakhir ada platform Garena, layanan digital untuk download update dan komunitas game. Sedangkan untuk layanan dan ekosistemnya sendiri terdiri dari turnamen e-sport lokal dan internasional, misalnya Free Fire World Series, selanjutnya ada event komunitas online dan offline, serta fitur sosial dan interaksi komunitas gamer. Model bisnisnya dari Garena sendiri ada free to play, F2P, game gratis dengan monetisasi melalui mikrotransaksi transaction. Jadi untuk monetisasinya ini saat install gamenya masih bersifat gratis, tapi saat pembelian feature-feature di dalam gamenya sendiri yang kemudian ada transaksi. Kemudian ada Battle Pass dan item premium. Ini penjualan sendiri seperti dari gamenya dalam internal gamenya sendiri. Itu terdiri dari penjualan item kosmetik, karakter, skin, dan aksesoris digital. Selanjutnya ada produk modal bisnis, sponsor, dan iklan. Pendapatan tambahan melalui sponsorship, e-sport, dan promosi brand. 10 tipe inovasi dari Garena seperti kita ketahui dalam buku dengan judul 10 Type of Innovation, The Discipline of Building Breakthrough karya Doblin dijelaskan bahwa inovasi tidak hanya tentang produk baru, tapi dapat muncul dari berbagai aspek dalam sebuah bisnis. Doblin mengkelompokkan inovasi ke dalam 10 tipe utama yang membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif dan terobosan berkelanjutan. 10 tipe inovasi ini terbagi menjadi tiga garis besar, yaitu satu konfigurasi, bagaimana bisnis dijalankan, kedua offering, apa yang ditawarkan, terakhir experience, bagaimana pelanggan berinteraksi. Sedangkan dari 10 tipe itu sendiri kita bisa ketahui terdiri dari profit model, network, structure, proses, product performance, product system, service, channel, brand, dan customer engagement.
Yang pertama, profit model. Profit model sendiri kita ketahui bahwa inovasi dalam perusahaan menghasilkan uang. Jadi cara bagaimana perusahaan mendapatkan uang. Selanjutnya ada in-network, inovasi melalui kemitraan dan kolaborasi strategis. Ketiga, structure, inovasi pada struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya. Keempat, proses inovasi pada proses internal untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Terakhir, produk performance. Kelima, produk performance, inovasi pada fitur, kualitas, dan fungsi produk. Keenam, ada produk sistem, inovasi pada sistem produk yang saling terhubung. Ketujuh, service, inovasi pada dalam pelayanan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Delapan, ada channel, inovasi pada produk disalurkan ke pelanggan. Kesembilan, ada brand, inovasi dalam bangun identitas dan citra merek. Terakhir, ada customer engagement, inovasi dalam interaksi dengan hubungan dengan pelanggan. Analisis 10 type of innovation Dublin pada Garena Indonesia. Satu, configuration profit model analisis. Menggunakan model free to play F2P sehingga player dapat bebas memainkan game, pendapatan dari penjualan skin, item, karakter, dan battle pass, dan sponsor dan iklan. Kekuatannya sesuai dengan pasar Indonesia, jumlah player yang besar sehingga memungkinkan pendapatan berkelanjutan. Kelemahan, revenue terbesar hanya dari satu game utama Free Fire yang kemudian memunculkan kejenuhan pasar. Sarannya, Garena Indonesia dapat melakukan diversifikasi sumber pendapatan seperti penjualan merchandise resmi dan subscription premium. Selanjutnya ada configuration. Untuk kedua, di dalam configuration ini ada network selanjutnya ya untuk kemitraan. Analisis Garena sudah melakukan kerjasama dengan telco, terkait paket data, sponsor esport, influencer, dan pro player, serta komunitas game dan institusi pendidikan. Berikutnya ada kekuatan. Kekuatannya sendiri dari networknya adalah jaringan komunitas aktif dan luas penyebaran promosi juga sangat cepat. Kelemahannya sangat tergantung pada influencer. Kolaborasi dengan mitra lokal masih terbatas. Lemah Saran sendiri untuk memperluas kerjasama dengan UMKM digital lokal, develop. Ketiga, structure. Yang tadi ketiga Nah, structure. yang ketiga saya lanjutkan ya, Mas Ya, Ade ya. ya siap. Ah, ini masih dalam kelompok configuration. Yang ketiga adalah structure atau struktur organisasi. Kami menganalisis struktur organisasi terkait apa sih struktur organisasi yang dimiliki oleh Garena. Ini ada struktur terpusat. Garena itu struktur terpusat dengan dukungan global si group yang dari Singapura dan tim lokal hanya fokus ke operasional, komunitas dan e-sportnya saja. Kekuatan dari inovasi terkait struktur organisasi dari Garena ini adalah memiliki standar global karena grup usaha sudah bersifat internasional ya, karena terpusat di Singapura. Kelemahannya adalah kebijakannya terpusat, jadi di Garena di Indonesia tidak bisa berkreasi terkait kebijakan-kebijakan karena harus ada persetujuan dari kantor pusatnya di Singapura. Saran dari kami adalah pemberdayaan tim lokal untuk membuat konten game berbasis budaya Indonesia karena konten gamenya kan dibuat oleh luar semua dan membuat event dengan narasi yang lokal aja. Selanjutnya masih di kelompok configuration, nilainya adalah nilai Tentab Innovation-nya adalah proses operasional. Proses operasional ini dari hasil analisis kelompok kami, yaitu pengembangan berbasis data, player behavior analytic, update konten rutin dilakukan oleh Garena, dan manajemen event e-sport profesional uh, yang sudah berpengalaman. Kekuatannya adalah respon yang cepat terhadap tren pasar dan inovasi konten sangat cepat oleh Garena ini. Kelemahannya apa sih dari proses operasional ini? Kelemahannya yaitu proses respon feedback atas game kurang. Jadi feedback dari penggunanya itu kadang responnya kurang. Saran dari kami adalah membuat fitur community voting tertentu untuk menangkap feedback pemain-pemain dan
meningkatkan fitur game atas feedback-feedback yang sudah masuk. Selanjutnya, kelompok offering. Kelompok offering terdiri dari salah satunya ada product performance. Product performance ini terkait produk gamenya ya. Dari analisis kami, game-game dari Garena Indonesia menawarkan game yang optimal walaupun dengan perangkat yang low end serta jaringan yang terbatas. Jadi ringan mungkin ya, ringan dijalankan di HP-HP yang relatif dengan harga murah. Terus kekuatan apa sih yang dimilikinya? Kekuatan produknya apa sih? Kekuatannya itu performan game yang stabil karena menawarkan jaringan yang rendah dan perangkat yang low end, terus sangat sesuai dengan pasar Indonesia yang kemungkinan yang memainkan game-game ini adalah uh, anak-anak dengan spek HP yang mungkin low end. Kelemahannya adalah dengan penawaran tersebut menjadikan grafis game itu rendah sehingga kalah dari kompetitor lain dan dianggap kurang inovatif. Saran dari kelompok kami adalah membuat mode grafis opsional, jadi kita bisa memilih dengan grafis yang tinggi atau yang rendah, sehingga bisa digunakan oleh HP yang low end dan bisa digunakan HP oleh perangkat yang high end. Terus melakukan inovasi pada gameplay-nya lagi. Masih di kelompok offering yaitu produk sistem. Produk sistem di Garena ini setelah dianalisis produk sistem ini memiliki ekosistem game yang terintegrasi dengan e-sport, game online, dan memiliki item serta mata uang game lintas. Karena Garena ini memiliki mata uang sendiri untuk pembelian yaitu Shell. Kekuatannya adalah ekosistem gamer di Indonesia sangat kuat serta retensi dari pemain yang tinggi atas, tetapi punya kelemahan yaitu integrasi antar judul game masih terbatas. Sarannya sih memberikan jenis reward yang sama untuk beberapa jenis game serta memberikan benefit lintas platform sehingga reward yang didapat itu dapat digunakan oleh game-game yang lain juga sesama pengembang Garena. Terus service kelompok experience ya, kelompok experience itu ada hmm, service. Service ini setelah kita analisis service yang diberikan oleh Garena itu adalah membuat customer support berbasis tiket. Jadi kalau ada error atau apa bisa dilaporkan dan di websitenya dan akan mendapatkan tiket, nomor tiket yang sewaktu-waktu bisa dicek terkait apa komplainannya tersebut, apakah sudah tindak lanjuti atau belum. Satu, kemudian membuat event secara online dan offline. Kekuatan dari Garena di bidang servis ini adalah telah mengadakan turnamen lokal dan internasional sehingga pengalamannya cukup tinggi, komunikasi dengan pemain dan komunitas sangat aktif. Kelemahannya respon CS sering dianggap lambat oleh pemain. Sarannya sih implementasi AI chatbot untuk CS-nya dan memberikan prioritas layanan untuk pemain yang loyal. Selanjutnya masih di kelompok experience, yang nomor 8 ada channel. Channel itu adalah rantai distribusi ya, rantai distribusi dari game ini. Game ini didistribusikan atau dapat diperoleh di Google Play atau Apple Store, media sosial, platform streaming seperti YouTube atau TikTok. Kekuatannya adalah jaringan distribusi sangat luas dan promosi secara digital yang cukup efektif. Kelemahannya ketergantungan yang cukup tinggi pada platform pihak ketiga, sehingga apabila terjadi sesuatu dengan platform pihak ketiga, maka akan terbatas akses yang dimiliki oleh Garena. Sarannya adalah meningkatkan platform komunitas internal sendiri dan mengintegrasikan platform Garena Hub yang sudah dimiliki. Yang 9 masih di kelompok offering yaitu brand.
berdasarkan analisis kami, brand dari Garena itu identik dengan game rakyat atau e-sport Indonesia dan komunitas yang sangat besar yang dimiliki oleh Garena. Karena Garena sendiri di Indonesia memiliki beberapa komunitas game sendiri di beberapa daerah yang mungkin anggotanya cukup besar ya. Kalau dilihat, kekuatannya adalah brand awareness yang cukup tinggi dan loyalitas komunitas yang sangat kuat di Indonesia. Kelemahannya sering mendapatkan stigma negatif, pay to win atau untuk memenangkan suatu game itu harus ada pembelian atau pembayaran seperti pembelian skin atau senjata untuk dapat memenangkannya. Sarannya sih memberikan edukasi fair play untuk menghilangkan stigma negatif dan melakukan transparansi terhadap item dalam game sendiri. Yang ke-10 atau yang terakhir masih di kelompok experience yaitu customer engagement. Customer engagement berdasarkan uh, analisis kelompok kami, Garena Indonesia telah membuat event-event game, turnamen e-sport, dan media sosial yang cukup interaktif untuk inovasi customer engagement ini. Kekuatannya yaitu di komunitas yang aktif dan militan serta partisipasi pemain yang tinggi dalam event maupun turnamen tersebut. Kelemahannya, engagement ini masih bersifat reaktif atau event based. Sehingga kalau tidak ada event, ya inovasi customer engagement ini dianggap kurang ya. Sarannya adalah menciptakan co-creation bersama pemain dengan cara menerima desain skin dari komunitas dan storytelling berbasis user generate content. Mungkin itu aja pembahasan 10 types of innovation dari kami untuk PT Garena Indonesia. Kesimpulannya adalah Garena Indonesia itu sudah mengimplementasikan seluruh 10 types of innovation sehingga memiliki keunggulan dalam pengalaman inovasi dan konfigurasi dalam bisnisnya. Meskipun begitu, karena perusahaan ini merupakan anak perusahaan Seagrap yang berada di Singapura membuat belum banyak pengangkat budaya dan talenta lokal di dalam gamenya. Ini beberapa daftar pustakanya bisa dilihat. Mungkin itu aja ya, Mas Ade ya. Nah, udah cukup kayaknya, Mas. Diskusi. Cukup dari kelompok kami. Sudah, Tikos, Ya, Mas Ade, silakan. ya. Terima kasih atas ini. Mungkin masih banyak kekurangan atas materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian untuk kami juga untuk perbaikan di kedepannya. Untuk demikian untuk tugas kelompok kami terkait digital digital innovative entrepreneurship. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.